Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 990 sudah bergentayangan dan mendapatkan judul The Lone Soldier, atau dalam bahasa warga plus 62 adalah Kesatria Penyendiri alias Jomblo. Cover story pada One Piece Chapter 990 masih melanjutkan perjalanan keluarga Kapone Gang Biji dalam mencapai keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah. Foto yang ditunjukkan oleh Pound ternyata membuahkan hasil. Foto tersebut membuat Chiffon dan Lola kembali ke jalan yang lurus. Mereka mengingat perkataan Big Mom jika ayah mereka selalu datang lagi dan lagi. Meskipun Big Mom telah berulang kali menendang keluar pantatnya agar tak mendekati Lola dan Chiffon. Akhirnya mereka melemparkan tali untuk menyelamatkan ayahnya. Sepertinya keluarga berencana milik Kapone Gang Biji akan segera mendapatkan happy ending. Kyoshiro! Sasaki berteriak kesal. One Piece Chapter 990 diawali dengan memperlihatkan Sasaki yang akhirnya bebas dari belenggu rantai akibat tipu daya Denjiro. Dia tak menyangka jika kawan nongkrongnya di tempat mantap-mantap telah tega mengkhianati dirinya. Sasaki sepertinya memiliki kehokian yang cukup tinggi. Pasalnya pohon-pohon besar tempat dia terikat sudah bertumbangan. Ternyata semua ini adalah ulah dari Big Mom. Serangan dahsyatnya yang dinamakan Ike, di mana pada One Piece Chapter 987 serangannya terlihat sampai berefek pada lautan di sekitar Onigashima. Sambil meminum air surga cap orang tua, Sasaki bersumpah akan membuat perhitungan dengan Kyoshiro karena telah mengkhianatinya. Dia pun tak peduli dengan Kyoshiro yang ternyata adalah pengikut setia Oden beserta tetek bengek sejarah mengenai negeri Wano. Sasaki kemudian mendengar suara ribut-ribut di atas rooftop dan menanyakan pada kroconya apa yang sebenarnya sedang terjadi di atas tengkorak Onigashima. Shin kemudian langsung berpindah pada pertarungan di atas rooftop Onigashima. Kaido masih berada di dalam mode Shenlongnya, serta terlihat para suku Minks dengan wujud sulong mereka masih disibukkan dengan Jack, Numbers nomor 5 yang bernama Sugigi, serta para kroco untuk menghalangi para suku Minks dan Akazaya 9 agar tak bisa lagi menjamah tubuh Kaido. Sicilian terlihat menyerang Jack. Jack yang sudah bersimbah darah saat ini berada pada mode gajah mamutnya. Dia berhasil menghempaskan beberapa suku Ming termasuk Blackback dan Rodi menggunakan belalainya. Kondisi Jack cukup mengenaskan. Selain berbandingkan darah, terlihat pedang yang sepertinya milik salah satu maskentir Inuarashi tertancap di belalai milik Jack. Namun Jack tidak bisa dianggap remeh. Dia berhasil bertahan dari serbuan suku Minks yang sudah berada pada mode sulong mereka. Ketahanan fisik seorang pengguna buah iblis Zoan tidak boleh dianggap sebelah mata. Bahkan saat di Pulau Zu, Jack mampu mengimbangi gempuran dari suku Minks selama 5 hari. Melihat para suku Minks yang mulai tumbang satu demi satu, membuat geram para Akazaya 9 yang sepertinya malah AFK dan tidak menyerang Kaido. Hal ini merupakan kesalahan besar, karena kita tahu jika Kaido adalah seorang pemakan buah iblis tipe Zoan, yang terkenal dengan ketahanan fisik yang kuat, dan memiliki kemampuan penyembuhan luka yang lebih cepat. Dimana pada One Piece Chapter 984, ulti yang sempat tak sadarkan diri akibat serangan Thunder Chihuahua milik Yamete, bisa langsung kembali sadar akibat kekuatan buah iblis tipe Zoan-nya. Sehingga bisa dikatakan para Akazaya 9 sedang melakukan blunder, dan tak mengambil kesempatan untuk langsung menyerang Kaido. Kinemon yang melihat suku Minks bergeletakan di depannya berniat menarik katananya untuk menyerang Jack. Namun aksi Kinemon itu diinterupsi oleh si kucing oren barbar dan si anjing. Ternyata mereka berdua sudah berubah menjadi mode sulong mereka. Meskipun hanya terlihat siluetnya saja, perubahan sulong mereka sangatlah mengerikan. Bahkan ukuran tubuh Inuarashi dan Nekomamushi pun mengalami peningkatan. Akhirnya mereka berdua menyerang Jack yang terlihat sudah kelelahan akibat dibeng-beng oleh suku Minks yang lainnya. Apakah Jack akan menjadi eksekutif pertama yang tumbang? Shin kembali berpindah ke dalam tengkorak Onigashima. Terlihat King dan Queen sudah kembali ke bentuk new normal mereka. Queen masih terheran-heran mengapa para tahanan udon termasuk Hyogoro the Flower secara goib bisa tiba-tiba sudah berada di sini. Bahkan si topi jerami seakan-akan sudah menjadi pimpinan mereka. Padahal dari informasi yang didapatkan Queen dari Babanuki, keadaan penjara udon saat itu sudah aman terkendali. Dirinya berpikir jika Babanuki telah melakukan ABS, alias asal bapak senang, dan menutupi informasi yang sebenarnya. Namun kenyataannya memang Babanuki sudah menjadi salah satu peliharaan utama berkat kekuatan Kibi Dangonya. King yang mendengar Queen tak henti-hentinya mengoceh lantas membulinya. King berkata jika Queen memang selalu tak berguna. Queen tambah naik pitam mendengar nyinyiran King tersebut. King langsung menelpon para Tobiropo untuk memberikan instruksi selanjutnya pada mereka. Shin kembali berpindah. Terlihat Diaz Drake sedang berpacaran dengan Basil Hawkin di dalam kastil. Diaz Drake mulai mengeluarkan rayuan mautnya.
Dia menyarankan pada Basil Hawkins jika memang dia ingin berkhianat, inilah saat yang tepat. Karena kondisi Onigashima saat ini yang sedang kacau. Ditambah Hawkins bergabung dengan bajak laut kebun binatang milik Kaido dengan terpaksa. Hawkins menghiraukan ajakan Drake untuk berkhianat. Dia lebih memilih bermain dengan kartu gaplenya dan dia mendapatkan kartu balak 1. Drake yang penasaran lantas menanyakan apa yang sedang diramalkan oleh si dukun beranak tersebut. Hawkins ternyata sedang meramalkan kesempatan hidup seseorang yang tak mau dia sebutkan namanya. Dia mengatakan jika kesempatannya untuk hidup hingga esok hari hanya 1%. Siapakah yang sedang diramalkan oleh Basil Hawkins? King mulai berbicara melalui Denden Mushi. Terlihat semua Tobiropo mendengarkan instruksi dari King termasuk Black Maria, yang sepertinya baru sadar setelah terkulai lemas akibat permainan gadanya Kaido. King menginformasikan situasi terupdate di Onigashima. Saat ini terdapat sekitar 5.000 orang yang sedang menyusup dalam acara perjamuan yang dihadiri sekitar 30.000 orang. King melakukan genjatan senjata dan menghentikan sayembara pencarian Yamete. Meskipun nantinya ada yang bisa menangkapnya, tak akan ada kesempatan untuknya menantang salah satu All Stars. Mendengar breaking news dari King, sontak membuat Ulti kaget, karena apa yang sedari tadi Ulti lakukan untuk menangkap Yamete menjadi sia-sia. Pei-Pei kemudian menghampiri Ulti untuk segera melihat sekelilingnya agar Ulti cepat sadar. Melihat Pei-Pei, jiwa kimochinya pun kembali keluar. Ulti meminta Pei-Pei untuk kembali bermain kuda-kudaan dan mengejar Yamete yang saat ini berada di sekitar panggung utama. Tanpa basa-basi, Pei-Pei menolak ajakan Ulti tersebut. Walhasil, kata-kata bodoh keluar dari mulut Ulti yang sampai saat ini belum diketahui penampakannya. King melanjutkan pembicaraannya. Dia memerintahkan para Tobiropo untuk menjaga jangan sampai ada satu orang pun yang dapat naik ke atas rooftop, karena akan mengganggu pertarungan Kaido. Sebelum menutup teleponnya, King mengatakan jika jangan meremehkan musuh. Itu artinya King menyadari jika kru SHP dan komplotannya patut diperhitungkan. Shin kembali berpindah ke dalam istana. Wushu masuk ke dalam ruangan tempat di mana Diaz Drake dan Basil Hawkins sedang berpacaran. Wushu secara tiba-tiba meminta pertolongan pada Drake untuk mengalahkan dan membunuh seseorang, mumpung kondisinya sedang menguntungkan mereka. Drake yang penasaran menanyakan siapakah orang yang dimaksud oleh Wushu. Ternyata yang diincar Wushu adalah Queen. Drake menolak tawaran dari Wushu. Dia tak ingin mencampuri urusan rumah tangga mereka berdua. Shin kembali berpindah. Para samurai pemberontak sudah mulai beraksi. Mereka berusaha membukakan jalan untuk kru topi jerami. Namun usaha mereka tak berjalan mulus. Para samurai dihadang oleh pasukan Oniwa Bansu. Di sisi lain, Hote melihat gelagat aneh yang ditunjukkan oleh Fukurokuju, di mana dia memalingkan badannya dari pertarungan yang sedang berlangsung saat ini. Apakah dia ingin memeriksa keadaan Orochi dan memastikan apakah si Shogun Pak Boy tersebut benar-benar sudah bergelar almarhum? Selain melawan para Oniwa Bansu dan Memawari Gumi, para pasukan aliansi pun nekat ingin menghajar para Numbers. Sebagian samurai mulai menusuk kaki salah satu personel boyband Numbers dengan nama Gokiki. Gokiki mulai merasa kesakitan dan bersiap melancarkan serangan menggunakan gadanya. Slash! Zoro datang dan menebas gada Gokiki hingga terbelah dua. Jika kita lihat dengan seksama, sarung pedang milik Zoro sudah kembali ditempatkan di pinggang kanannya. Setelah pada One Piece chapter 989 sempat viral jika Zoro sudah berada dalam mode seriusnya, setelah sarung pedangnya diletakkan di sebelah kiri sesuai kaidah persamuraian. Namun nyatanya itu hanyalah kesalahan gambar dari Oda Sensei yang memang gemar ngetrol. Ingat, Zoro akan mulai serius ketika dia sudah menggunakan ikat kepala hitamnya, bukan memindahkan sarung pedangnya di pinggang kirinya. Zoro yang memang tak bertanggung jawab tak menyadari jika setengah bagian gada milik Gokiki masih terjun bebas ke arah para samurai. Untung ada Jinbei yang menahan gada tersebut dengan satu tangannya. Luffy pun memulai aksinya dan angkat bicara. Dia mengatakan jika mereka bajak laut topi jerami pernah berhadapan dengan raksasa Or sebelumnya. Tentu saja itu adalah saat arc Thriller Bark, di mana mereka semua harus mengarahkan seluruh kekuatan hanya untuk melawan satu Or saja. Bahkan, mereka harus membentuk formasi Pirate Docking 6, Giant Robot Warrior, seperti diperlihatkan pada One Piece chapter 472, di mana membuat Mimin teringat akan jokes One Piece masa dulu yang lebih kental ketimbang cerita setelah time skip yang lebih serius. Luffy berkata jika saat ini keadaannya sudah berbeda. Tanpa basa-basi, Luffy langsung menggunakan Gear Force mode Bondsman-nya untuk menyerang personel Numbers yang bernama Gokiki. Hyogoro yang melihat perubahan Gear Force Luffy langsung teringat dengan sosok Myoo. Myoo sendiri merupakan salah satu dewa dari kepercayaan Buddhisme, di mana Myoo adalah dewa pelindung utama dalam tradisi Shingon Jepang. Karena Wano Kuni adalah Jepangnya One Piece, sudah pasti akan sangat kental dengan Jepangan. Mengapa Luffy harus menggunakan Gear 4-nya hanya untuk menumbangkan satu Numbers?
Padahal penggunaan Gear 4 sangat menguras tenaga. Penggunaan Gear 4 untuk melawan Kroco juga diperlihatkan Luffy pada One Piece Chapter 975 untuk menghancurkan salah satu kapal perang milik Kaido. Apakah Luffy sudah menguasai Gear 4 sepenuhnya? Sehingga tidak adanya lagi efek samping yang akan diterima oleh tubuh Luffy. Saat pertama kali Luffy menggunakan Gear 2, Luffy terlihat langsung kelelahan. Lalu saat pertama kali menggunakan Gear 3, dia langsung menjadi Ucok Baba. Nah, saat ini semua efek samping dari Gear 2 dan 3 Luffy sudah tidak ada lagi. Apakah Luffy yang saat ini sudah bisa spam Gear 4 seenak udelnya? Artinya dia sudah bisa menghilangkan efek sampingnya. Dan apakah saat ini Luffy sudah mengembangkan Gear 5 atau Gear Reverse? Karena Gear 4 sudah bisa dia kuasai dengan baik. Gomu Gomu no! Luffy bersiap menyerang Gokiki, namun personil boyband Numbers yang bernama Jukiki pun ikut bersiap menyerang Luffy dari samping. Shin tiba-tiba berganti dan langsung memperlihatkan kondisi Diaz Drake yang sudah babak belur di hadapan Queen. Sepertinya Wushu dan Hawkins membawa paksa Diaz Drake ke hadapan Queen. Queen ternyata sudah mengetahui dari salah satu penjaga penjara Rasetsu jika Drake lah yang menyelamatkan Trafalgar Law. Ternyata anggota Tobiropo yang ingin digorok lehernya oleh Queen adalah Diaz Drake. Dan seseorang yang diincar oleh Wushu juga adalah Diaz Drake. Yap, teori Mimin akhirnya ada yang tembus lagi. Dimana pada video teori ini Mimin memprediksikan jika Diaz Drake lah yang membebaskan Trafalgar Law. Jika Nakama belum menonton videonya, linknya ada di pojok kanan atas ya Nakama. Sepertinya Basil Hawkins masih bergabung dengan bajak laut kebun binatang milik Kaido. Berbeda dengan Kid yang memiliki prinsip terobos air anjing. Hawkins mengambil keputusan berdasarkan ramalan kartu gaplenya. Di mana pada One Piece Chapter 911 saat Kaido tiba-tiba mendarat di markas Kid dan mengganggu acara podcast antara Kid, Hawkins dan juga Apu. Saat itu Hawkins terpaksa bergabung dengan Kaido karena berdasarkan tarikan kartu gaple balak 6 yang dia ambil, mengartikan jika kesempatan untuk menang dan melarikan diri adalah 0%. Pada panel sebelumnya, dukun beranak ini sempat meramalkan nasib seseorang yang hanya memiliki kesempatan hidup 1%. Jika saat ini Hawkins masih berada di kubu Kaido, maka hasil ramalan Hawkins tersebut bukan ditujukan untuk Kaido, melainkan pemimpin dari kubu pemberontak yang tak lain dan tak bukan adalah Monkey D. Luffy. Mengapa Mimin bisa menyimpulkan jika yang diramal adalah Luffy bukan Drake atau yang lainnya? Karena saat ditanya oleh Drake mengenai ramalannya, Hawkins merujuk pada orang itu, sehingga bukan Drake yang diramal oleh Hawkins saat itu, karena dia sedang berada di hadapannya. Lalu saat Hawkins diajak oleh Drake untuk berkhianat, Hawkins mengatakan tak semudah itu Purnomo. Itu artinya dia sudah melihat kesempatan menang dari masing-masing kubu, dan 1% kesempatan hidup yang diramalkan oleh Hawkins adalah Luffy. Sehingga dia memantapkan hati untuk tidak hijrah ke jalan yang benar dan tetap berada di jalan setan untuk saat ini. Jika memang yang diramal Hawkins adalah Luffy, mengapa hanya 1% kemungkinan Luffy untuk dapat bertahan hidup? Padahal pada One Piece Chapter 913, Hawkins meramalkan kesempatan hidup Luffy dan Zoro sampai akhir bulan adalah 19%. Mengapa nilainya bisa menurun drastis? Padahal belum lewat 1 bulan Luffy dan krunya berada di Wano Kuni. Apakah dengan kedatangan Big Mom yang menyebabkan persentasenya menurun drastis? Sepertinya tidak. Karena selama di penjara Udon, Luffy berhasil menguasai teknik Advanced Armament Haki yang bahkan bisa menghancurkan musuh dari dalam. Lalu Luffy mendapatkan tambahan banyak aliansi, seperti kedatangan Jinbe, Akaze 9 yang lengkap dengan datangnya Denjiro, Nekomamushi, dan Izo. Lalu ada Marco si burung puyuh, serta Yamete yang tak bisa dianggap remeh kekuatannya. Apakah Oda akan memunculkan musuh yang lebih kuat dari Kaido dan Big Mom di Wano Kuni, di mana dia juga mengincar nyawa Luffy si topi jerami? Apakah Nakama masih ingat dengan perkataan Oda Sensei pada Jump Festa ke-17, jika dia akan memunculkan salah satu legenda di One Piece yang selama ini bersembunyi dan mengintai, serta akan menjadi lawan sulit untuk kru topi jerami? Siapakah legenda yang dimaksud oleh Oda? Golden Lion Shiki kah? Apakah Shiki the Golden Lion benar-benar akan dimunculkan di Arc Wano Kuni ini? Karena Oda pun pernah mengatakan jika Arc Wano ini akan jauh lebih dahsyat dari perang Marineford. Kita kembali ke manga. Diaz Drake terus diinterogasi oleh Queen mengenai maksud dan tujuan Drake membebaskan Law, serta apakah Drake berafiliasi dengan organisasi lain atau tidak. Drake tak mau menjawab apapun pertanyaan dari Queen. Sadar karena semua ini hanyalah prank dari Wushu, Drake kabur dari sergapan mereka. Hati Drake menjadi galau dan gundah gulana. Dia sempat berpikir apakah ini saatnya dia kembali ke Angkatan Laut. Namun setelah mengingat perkataan Koby jika Luffy adalah orang yang benar-benar kuat, dia langsung sadar jika saat ini dia masih memiliki harapan.
Diaz Drake berlari ke arah Numbers Jukiki yang tadi sudah mengambil ancang-ancang untuk menyerang Luffy. Excalibur. Drake mengeluarkan serangan dengan kombinasi pedang saber dan kampak naga geninya. Berbarengan dengan serangan Gomu Gomu no Kongguan milik Luffy, mereka berdua berhasil menumbangkan Gokiki dan Jukiki. Setelah itu, Drake berteriak pada Luffy jika dia adalah prajurit penyendiri alias prajurit jomblo, dan meminta izin untuk bergabung dalam aliansi dan akan membantu Luffy untuk menendang bokongnya Kaido. Luffy yang mendengarnya lantas kaget dan berkata, "Hah? Minggu depan One Piece libur?" Yos nakama, itulah review Manga One Piece chapter 990. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.